Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Lestari, mahasiswa semester 6, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini dibentuk untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang seharusnya dilakukan secara tatap muka. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini atau yang sering kita sebut dengan virus corona, maka tugas praktik mengajar ini dibentuk dalam bentuk video. Materi yang saya akan ajarkan mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning serta pendekatan saintifik. Penasaran dengan videonya? Yuk kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan bisa mengikuti proses pembelajaran ya. Ya, Bu. Sebelumnya lihat kanan kirinya atau kolong mejanya, apabila ada sampah tolong diambil dan silahkan buang ke depan ya. Tidak ada, Bu. Setelah itu baju yang belum rapi tolong rapihkan. Kamu bajunya belum rapi, masukkan ya. Sudah, Bu. Oke, sebelum memulai proses pembelajaran, ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sekarang Ibu presentasi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tiara, Bu. Tiara, kemana Tiara? Sakit, Bu. Amanda Putri, Hadir. Arum Rahma, Hadir. Febi Permata, Hadir. Gali Ginanjar, Hadir. Regita Indah. Hadir, Bu. Tiara nggak hadir ya? Iya, Bu. Sakit. Oke. Untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Sekarang kita langsung masuk kepada pembelajaran. Ada yang tahu judulnya apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi sekarang kita membahas tentang apa?
kedudukan, warga negara, dan penduduk Indonesia. Oke. Nah, di dalam judul ini kita akan membahas 4 materi ya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Yang kedua, mengenai asas-asas kewarganegaraan. Yang ketiga, mengenai syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, kita akan membahas mengenai penyebab hilangnya status kewarganegaraan. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada proses pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan warga negara Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan asas-asas kewarganegaraan. Yang ketiga, kalian mampu menguraikan syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan yang keempat, kalian mampu menguraikan penyebab hilangnya status kewarganegaraan. Oke, sudah jelas ya materi dan tujuan yang akan kita capai pada proses pembelajaran kali ini? Sudah, Bu. Sudah. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran inti. Sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian bisa mengamatinya dan memahami makna dari video yang Ibu akan tampilkan ini ya. Baik, Bu. Oke, silahkan dilihat. Oke, tadi kalian sudah melihat video yang Ibu tampilkan. Sekarang Ibu akan bertanya, siapa itu yang menjadi warga negara? Warga negara adalah warga negara apakah orang yang punya uang banyak atau orang miskin yang dikatakan sebagai warga negara? Siapa yang tahu warga negara itu siapa? Semua warga yang ada di negara tersebut, Bu. Semua warga yang ada di negara tersebut. Jawabannya kurang tepat. Coba diingat-ingat kembali apa tadi sudah ditulis. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itu betul. Yang disebut sebagai warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli maupun orang bangsa lain yang sudah disahkan secara undang-undang sebagai warga negara. Betul. Warga negara itu ya. Nah, salah satu syarat terbentuknya sebuah negara adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat mungkin negara itu tidak bisa terbentuk. Nah, Ibu akan bertanya, apakah pengertian antara warga negara, penduduk dan rakyat itu sama? Beda, Bu. Beda. Jawabannya beda, betul. Berbeda. Karena ketiganya ini mempunyai pengertian yang berbeda. Kita cari tahu ya, pengertian warga negara.
Warga negara adalah orang-orang yang secara hukum merupakan anggota dari sebuah negara. Makanya disebut sebagai warga negara. Yang kedua mengenai penduduk. Penduduk itu siapa? Penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Makanya dia disebut penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu negara. Sedangkan rakyat itu siapa? Rakyat itu sebagai penghuni negara yang mempunyai peranan penting dalam mengelola, merencanakan, serta mewujudkan tujuan negara. Sampai sini paham? Pengertian antara ketiga ini berbeda ya. Oke. Jadi kalian sebagai warga negara, penduduk atau rakyat? Warga negara, Bu. Warga negara? Iya. Kalau warga negara secara sah kan secara undang-undang saja, secara hukum. Kita ini sebagai rakyat. Karena kalau sudah rakyat pasti sudah menjadi warga negara serta penduduk. Kalau hanya warga negara belum tentu mereka menjadi penduduk atau mereka menjadi rakyat ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia. Oh gitu. Ya. Tadi pembahasan pertama mengenai status warga negara. Sekarang pembahasan kedua mengenai asas-asas. Nah, sekarang pembahasan kedua mengenai asas-asas kewarganegaraan. Nih, asas kewarganegaraan ini yang berlaku secara umum itu ada dua. Yang pertama, asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli. Ada yang tahu nggak pengertian antara asas ius sanguinis dan asas ius soli? Nggak tahu, Bu. Nah, asas ius sanguinis itu adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan berdasarkan keturunannya. Jadi di asas ius sanguinis ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Nah, sedangkan asas ius soli di sini berbeda dengan asas ius sanguinis. Kalau asas ius soli, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat ketika ia dilahirkan, ya. Berarti yang ini mengikuti keturunan dan ini tempat Dilahirkan. iya, tempat kelahiran, betul. Berarti asas yang ada di Indonesia atau yang secara umum ini ada dua ya. Yang pertama asas keturunan, yang kedua asas tempat kelahiran. Nah, kita langsung ke pembahasan ketiga mengenai apa? Syarat menjadi warga negara. Nah, syarat menjadi warga negara Indonesia. Jika ada orang asing atau bangsa asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia bisa melalui dua cara. Yang pertama bisa melalui naturalisasi biasa. Apa itu naturalisasi biasa? Naturalisasi biasa ini jika ada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia dan mengikuti atau melalui naturalisasi biasa ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Antara salah satunya dia udah berumur 18 tahun atau sudah kawin, ya, mempunyai penghasilan tetap di Indonesia, bisa berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini jika di naturalisasi biasa ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berbeda dengan naturalisasi biasa, cara kedua bisa melalui naturalisasi istimewa. Jika di naturalisasi istimewa ini, Anda tahu nggak? Jika di naturalisasi biasa kan ini ada syaratnya. Di naturalisasi istimewa apa? Jika di naturalisasi istimewa ini diberikan kepada bangsa asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia dengan landasan kepentingan negara. Jadi jika ada bangsa asing atau bangsa yang luar dari Indonesia
dia mempunyai kepentingan negara, membantu kepentingan negara, maka orang asing tersebut bisa menjadi warga negara Indonesia tanpa melalui syarat-syarat ini langsung ke sini, karena dia kan orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia. Jadinya langsung bisa masuk ke naturalisasi istimewa tanpa harus dilakukan memenuhi syarat-syarat yang di naturalisasi biasa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, langsung ke pembahasan terakhir ya. Ke pembahasan terakhir kita mengenai pembahasan terakhir mengenai penyebab hilangnya status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang bisa hilang apabila orang tersebut melakukan salah satunya ya, melakukan yang tahu nggak? Melakukan apa? Nah, apabila seseorang tersebut memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, itu bisa menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan seseorang dan masuk ke dinas tentara asing tanpa diizin oleh presiden. Makanya kewarganegaraan seseorang itu bisa hilang apabila tadi memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya diri sendiri dan masuk ke dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang pembahasan yang terakhir ini, atau pembahasan yang dari pertama sampai yang terakhir kita membahas tentang 4 ya. Nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Jika tidak ada, sekarang langsung ke tugas kelompok yang akan Ibu berikan. Di sini Ibu akan memberikan tugas dan membuat 3 kelompok ya berdasarkan absen. Oke, tolong dicatat ya, berdasarkan absen. Kelompok pertama Amanda Putri dan Arum Rahma, kelompok pertama ya. Dan pertanyaannya mengenai, coba kalian cari tentang hak warga negara. Kelompok kedua Feby Permata dan Galih Ferdiansyah, itu kelompok kedua. Dan pertanyaannya, coba kalian cari mengenai kewajiban warga negara. Dan yang kelompok ketiga, Regita Indah dan Halim ya. Regita Indah dan Halim mencari apa saja hak yang ada dalam kewarganegaraan di Indonesia. Cukup jelas tugas-tugasnya ya. Di sini Ibu akan berbicara mengenai teknis penilaian yang akan Ibu berikan. Di sini Ibu akan memberikan 3 teknis penilaian. Pertama, penilaian sikap, yang kedua, penilaian keterampilan, dan yang ketiga, penilaian pengetahuan. Penilaian sikap itu dilihat dari bagaimana kalian mengerjakan tugas ini, apakah sikapnya disiplin, jujur, tanggung jawab, dan peduli sesama kelompoknya. Yang kedua, mengenai penilaian keterampilan. Ini dilihat dari cara penyampaian kalian saat mempresentasikan hasil tugas kalian. Yang ketiga, penilaian pengetahuan dilihat dari tugas kelompok mandiri atau tugas mandiri yang akan dikerjakan di rumah nanti ya. Oke? Sudah jelas tugasnya, dan untuk mencari referensi bisa kalian cari di buku paket kalian masing-masing ya. Ada kan kalian pada bawa buku paket kan? Bawa, Bu. Dan bisa juga melalui nih buku Ibu ini bergiliran saja ya, bergiliran saja, itu untuk referensi. Oke? Untuk itu sekarang duduknya boleh berkelompok untuk kalian berdiskusi. Udah berkelompok? Sudah, Bu. Dah. Setelah kalian berdiskusi mencari jawabannya, nanti kita akan presentasikan. Oke? Baik, Bu. Oke. Kalian sudah mencari jawabannya? Sudah, Bu. Oke, kelompok siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 3, Bu. Ya, kelompok 3, Regita sama Halim ya.
Ibu, Ya, apa jawabannya? hak yang ada dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia. 1. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan dalam stase aktif. 2. Hak repudasi, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegara stase pasif. Ya, jika hak dalam kewarganegaraan di Indonesia itu ada dua hak, betul. Yang pertama itu hak opsi, dan yang kedua ada hak repudasi. Oke. Semua jawaban kelompok ini bagus. Tapi ada perbaikan ya yang harus diperbaiki dari cara penyampaiannya, jangan tergesa-gesa. Dan untuk pertemuan besok, Ibu harap sebelum memasuki kelas dan memulai proses pembelajaran pada mata pelajaran Ibu, diharap untuk membaca bukunya terlebih dahulu ya, agar kalian mengetahui kita akan belajar tentang apa. Jangan kayak tadi ya, judul saja kalian tidak tahu. Ya Bu. Ya, kayak yang kedua, kalian harus aktif, jangan pasif. Jika ada yang belum mengerti, silahkan ditanya, oke? Baik Bu. Silahkan ditanya, jangan malu-malu, jangan hanya mendengarkan Ibu saja, oke? Oke. Di sini Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk di rumah. Tolong catat tugasnya. Oke, ini tugasnya. Buatlah artikel minimal 6 sampai 8 paragraf tentang peran warga negara dalam proses pembangunan negara ya. Tugasnya sudah mengerti? Sudah Bu. Sudah, oke. Dan tugas ini dikumpulkan pada pertemuan besok. Sebelum Ibu sudah hadir di kelas, tugas ini sudah dikumpulkan di atas meja Ibu, oke? Baik Bu. Oke. Sebagai refleksi, Ibu akan bertanya nih, apakah kalian sudah merasa menjadi warga negara yang baik? Sudah Bu. Oke, jika sudah, hal apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara kita ini di Indonesia? Hal apa saja? Dengan saya belajar dengan giat, mematuhi tata tertib, menjaga perdamaian di Indonesia, bertoleransi antar umat beragama, sering berorganisasi di dalam masyarakat Bu. Ya, contoh-contoh itu bisa menjadi apa? Hal ya yang untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus melakukan contoh-contoh tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke? Oke Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan bertanya, tadi kita membahas apa saja sih? Bahas 4 materi. Siapa yang tahu kita membahas tentang materi apa saja? saya Bu. Ya, apa? Membahas tentang apa? Pertama, status warga negara di Indonesia. Kedua, asas kewarganegaraan. Ya. Ketiga, syarat menjadi warga negara Indonesia. 4, penyebab hilangnya status kewarganegaraan. Oke, tadi kita membahas tentang 4 materi. Yang pertama mengenai status warga negara Indonesia. Yang kedua mengenai asas-asas kewarganegaraan. Yang ketiga mengenai syarat menjadi warga negara Indonesia, dan pembahasan terakhir mengenai penyebab hilangnya status kewarganegaraan. Oke. Jadi kesimpulan pada proses pembelajaran pada hari ini adalah salah satu syarat untuk berdirinya negara adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak bisa terbentuk. Oke. Dan rakyat ini dibagi menjadi 2. Pertama warga negara, dan kedua penduduk. Oke. Dan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum yaitu ada 2. Yang pertama itu ada asas ius sanguinis atau asas keturunan. Yang kedua ada asas ius soli atau asas tempat kelahiran.
Lalu ada syarat untuk menjadi warga negara Indonesia bisa melalui 2 cara. Yang pertama bisa melalui naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Dan yang keempat mengenai penyebab hilangnya status kewarganegaraan apabila seseorang tersebut melakukan apa? Melakukan ikut sebagai dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, itu bisa menyebabkan kewarganegaraan seseorang itu hilang. Terus memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, itu bisa menyebabkan kewarganegaraan tersebut akan hilang. Ya, betul. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Oke, ketua kelas dipimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelumnya terima kasih ya anak-anak untuk waktunya hari ini. Jangan lupa belajar, jangan malas-malasan karena penyesalan akibat dari orang-orang yang malas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Sudah melihat kan videonya? Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman yang melihat video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, ingat di rumah aja.